Halo, kembali lagi dengan Albert di sini and welcome to podcast 30 Days of Ethics. Jadi di hari ini kita bakal bahas tentang etika dalam industri farmasi. Jadi selamat pagi semuanya, kita hari ini udah ada tamu-tamu spesial yang udah kita kurasi dan sudah kita undang ke sini. Jadi ada Syamon Kes selaku investor Kalbe Farma. Terus ada Syekh Audrey selaku konsumen produk Kalbe Farma. Ada tamu spesial di sini yaitu Elvira sebagai CEO Kalbe Farma. Halo, selamat siang. Dan ada Grace sebagai konsumen Kalbe Farma. Jadi didirikan pada tahun 1966, Kalbe Farma ini adalah salah satu perusahaan farmasi yang ada di Indonesia dan sekarang ini salah satu yang terbesar di Indonesia. Nah, Kalbe Farma ini memiliki beragam obat dan suplemen dan masih banyak lainnya produk yang terkait dengan farmasi. Nah, tapi daripada aku yang jelasin, gimana kalau kita langsung ngajak CEO-nya aja untuk ngejelasin tentang Kalbe Farma ini. Oke, jadi thank you Albert pertanyaannya. Jadi aku jawab mulai dari dasarnya dulu aja kali ya. Jadi Kalbe Farma ini tuh berdiri pada tahun 1966 yang didirikan oleh Rudi Sutikmo dan istrinya. Nah, perusahaan ini tuh seperti kayak perusahaan pada umumnya yang awalnya dari kecil, perusahaan farmasi kecil di kota Jakarta yang berfokus pada distribusi dan produksi resep obat. Nah, seiring berjalannya waktu, kita tuh terus explore, terus memperluas dan memperbanyak portofolio kami. Seperti kayak menciptakan jenis obat lain seperti obat bebas, suplemen kesehatan, dan juga alat-alat kesehatan. Nah, kami tuh menghadapi banyak sekali kayak kesulitan dalam membangun perusahaan ini, kayak seperti kekurangan dana. Terus tapi kayak kita tuh tetap berusaha gitu biar tetap sustain dan tetap berkembang. Nah, pada tahun 1980-an kita itu explore atau berani untuk mencoba melakukan investasi dan penelitian dan pengembangan untuk lebih memperbesar portofolio produk. Jadi akhirnya berhasil sebagai Kalbe Farma, perusahaan farmasi terbesar di Indonesia sampai saat ini. Oke, keren nih cerita tentang Kalbe Farma nih. Tapi aku sebenarnya penasaran nih. Jadi kan dalam beberapa tahun terakhir tuh ada isu-isu tentang etika di perusahaan Kalbe Farma nih ya. Dimana di tahun 2018 tuh sempat ada iklan yang dianggap misleading sama KPI. Terus ada animal testing dan juga ada peningkatan harga di masa pandemi di tahun 2020 dimana produknya itu katanya dinaikin harganya sampai 200%. Nah, jadi pendapat kamu sebagai CEO tentang hal-hal ini sama tanggapanmu itu apa sih? Oke, jadi kayak isu tentang iklan yang dianggap misleading oleh masyarakat itu benar. Jadi pada tahun 2018 itu kami tuh mengiklankan sebuah produk Extra Joss, di mana kayak produk itu kayak memberi dampak atau memberi efek yang meningkatkan energi dan mentalitas bagi peminumnya. Namun di sisi lain kita itu nggak menjelaskan dampak negatif gitu bagi konsumen untuk mengonsumsi produk tersebut. Jadi kayak iklan tersebut itu dinilai oleh KPI sebagai iklan yang nggak layak tayang. Nah, lalu untuk poin yang kedua, kita eksperimen terhadap hewan itu memang benar adanya karena kita dulu itu sebelum memproduksi dan menyebarkan obat untuk ke masyarakat, kita disarankan untuk menguji cobakan kepada hewan. Jadi sebelum dikonsumsi oleh manusia itu dikonsumsi oleh hewan dulu. Nah, tapi semakin kesini kita tuh semakin mengurangi untuk proses tersebut atau eksperimen tersebut dan menggantinya ke metode lain. Dan untuk poin yang terakhir, yang kita menaikkan harga hingga 200% itu sebenarnya adalah info yang salah atau hoax, karena kami itu sebenarnya tidak menaikkan harga segitu. Karena kami itu tidak menaikkan harga tersebut, namun kayak terjadi secara langsung aja karena distribusi dan penyampaian produk ke konsumen, di mana ada beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab dan menaikkan harga Favipiravir sampai dengan 200% pada saat pandemi tersebut. Oke, thank you El atas jawabannya. Nah, sekarang kita kan udah tahu nih berbagai isu etika yang dialami oleh Kalbe Farma nih ya. Jadi kita mau nanya nih pendapat dari beberapa pihak. Mungkin dari Monica dulu nih. Kalau menurut Cece sebagai seorang investor di Kalbe Farma, apakah perusahaan ini sudah
melakukan bisnisnya sesuai dengan etika yang berlaku nih? Oke, sebenarnya kalau dari kami sebagai investor sih, Kalbe ini punya dua hal dalam investasi, yaitu ada resiko sama peluang. Kalau dari resikonya sendiri, Kalbe Pharma ini sebenarnya memiliki resiko di mana segala hal non etis yang dilakukan sampai saat ini merupakan hal yang cukup buruk karena akan mempengaruhi reputasi dari perusahaan. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi, seiring berjalannya waktu, saya menilai bahwa perusahaan terus memperbaiki manajemen perusahaannya, sehingga semakin lama juga semakin baik sih. Kemudian perusahaan juga sudah mengurangi animal testing dan juga sudah berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya secara etis, sehingga ini merupakan hal yang baik ya kalau yang kita bisa lihat. Lalu kalau melihat peluangnya sendiri, Kalbe Pharma ini sebenarnya perusahaan yang sangat berpotensi untuk menghasilkan keuntungan bagi kami para investor. Branding yang dimiliki oleh perusahaan juga sangat baik dan memiliki berbagai jenis produk yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi saya rasa perusahaan ini sangat baik sih untuk diinvestasikan secara jangka panjang. Wah, keren banget nih insight-nya Cermon. Nah, tapi aku masih mau nanya lagi nih, kalau misalnya menurut Cece nih, apakah perusahaan Kalbe Pharma ini sudah menjadi perusahaan yang etis dalam langkahnya mencari keuntungan nih? Well, kalau secara keseluruhan sih menurutku ini ada di gray area ya dalam bisnis. Karena terkadang ada bisnis juga yang melakukan hal-hal yang kurang etis dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan juga pemegang sahamnya. Tapi menurutku dalam hal yang sudah dilakukan oleh Kalbe Pharma ini ya sudah cukup baik sih, di mana mereka terus berkembang dan juga terus berusaha untuk meningkatkan penjualannya. Dan begitu kalau misalnya ada kesalahan, manajemen langsung meminta maaf dan melakukan perbaikan. Saya rasa sebagai investor ini merupakan hal yang baik sih bagi Kalbe Pharma. I see, berarti dalam bisnis itu tuh kadang ada hal yang tidak etis tapi masih dalam batas yang wajar ya, makanya itu kan masuk ke gray area-nya gitu ya. Nah, sekarang setelah kita udah mendapatkan pendapat dari investornya Kalbe Pharma, gimana kalau kita masuk ke konsumennya Kalbe Pharma nih? Nah, jadi kita ada seperti yang dikenalkan di awal, kita sudah mengundang 2 konsumen Kalbe Pharma. Kita mulai dari Chris dulu nih. Kalau menurut kamu itu gimana nih tentang Kalbe Pharma? Oke, kalau menurut aku sebagai konsumen, produk Kalbe Pharma ini masih oke-oke aja sih. Karena selama ini kan saya juga sering mengkonsumsi produknya Kalbe Pharma. Misal contohnya tuh kayak produk Promak gitu. Karena emang aku lumayan sering mengkonsumsi karena aku sendiri punya sakit mah gitu. Dan menurut aku juga produknya nggak terlalu berefek yang gimana-gimana sih. Jadi sebenarnya memang terkadang tuh ada gitu, kadang sedikit deg-degan lihat iklan yang ada atau enggak kata-kata orang yang ada, karena ada orang yang atau iklan yang bilang bahwa produknya Kalbe Pharma ini bakal bisa buat kerusakan hati atau kerusakan ginjal gitu. Jadi emang kadang takut aja. Tapi so far sih aku pakai produknya Kalbe Pharma ini masih oke-oke aja sih. Dan Kalbe Pharma ini kan memang tidak beritahu efek sampingnya kayak gimana. Tapi ya menurut aku selama aku pakai produknya masih oke ya, aku masih pakai produknya masih oke aja sih, karena perusahaan juga nggak ngambil untung terlalu banyak ya dalam hal ini, jadi masih oke. Oke, berarti kalau kamu ini berarti lebih ke tipe konsumen yang biasa aja gitu ya sama Kalbe ini, mau mereka ngapain juga kayak ya udah gitu ya. Oke, iya kalau dari aku sih aku masih oke-oke aja, dan aku lebih mentingin ke soal efektivitas produknya aja sih. Oke, thank you Grace. Nah, sekarang kita langsung aja ke konsumen kita yang kedua nih ya, ada Audrey di sini. Nah, jadi kalau menurutmu sebagai konsumen, Kalbe Pharma ini perusahaannya gimana nih? Oke, jadi kalau dari aku sebenarnya aku juga setuju sih sama si Grace, karena aku juga takut sama efek samping obat, dan juga tapi bedanya tuh aku lebih peduli sama animal testing. Jadi animal testing yang dilakuin sama Kalbe Pharma ini juga aku kurang setuju, karena aku nih sebenarnya dari komunitas pencinta hewan. Jadi kesannya perusahaan ini kayak melakukan sebuah kejahatan karena melakukan uji coba ke hewan. Ya walaupun sebenarnya untuk kebaikan umat manusia ya, tapi ya kurang setuju aja. Dan menurut aku hal ini kurang etis untuk sebuah perusahaan melakukan iklan yang misleading, animal testing, sama naikin harga pas produknya lagi dibutuhin.
Oke, thank you nih pendapatnya. Jadi teman-teman, itulah podcast episode kita kali ini yang membahas tentang etika di industri farmasi. Itu hasil diskusi kita. Feel free untuk explore jauh lebih banyak tentang etika di industri farmasi dan boleh langsung DM ke aku aja untuk hal-hal yang kalian temukan dan kita bisa jadi membuat episode kedua di etika industri farmasi ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan podcast ini, boleh banget di-share dengan teman-temannya. Dan kalau kalian suka podcast ini, feel free untuk tag kita di @30daysofethics, @AlbertAsley, Elvira Nadia, Monica Kezia, Audrey. Guys, and that's all from us. See you.